Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat para Bapak Zahid Ahas selaku pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran serta tarkobulat pada teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi berkaitan tentang analisis kurikulum dan mengenal kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Namun alangkah baiknya sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai analisis kurikulum itu, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri kita sendiri. Yang pertama, saya dengan nama Nur Ilyas Bakti dengan NIM 2221003 sebagai moderator dan pemateri yang pertama, serta ada Mbak Mabruratul Maghfirah dengan NIM 2221064 selaku pemateri yang kedua, serta Mbak Nurul Hikmah dengan NIM 2221049 sebagai pemateri ketiga. Serta yang terakhir ada Mbak Mutia Sutihani selaku pemateri yang keempat dengan NIM 2221006. Baik, langsung saja kita mengupas lebih lanjut mengenai analisis kurikulum dan mengenal kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam analisis kurikulum itu tak lepas dengan keterkaitannya dengan istilah pendidikan, yang mana pendidikan itu adalah merupakan sebuah penyongsong kehidupan dalam suatu negara. Jadi negara akan maju bila mana di dalam negara tersebut pendidikannya itu sudah stabil. Maka dari itu pendidikan tak akan maju pesat bila mana tak ada yang namanya perencanaan pembelajaran atau dikenal dengan istilah kurikulum. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang analisis kurikulum. Apa sih pengertian analisis kurikulum? Dalam pengertian analisis kurikulum itu terdapat dua istilah kata, yaitu kata analisis dan kata kurikulum. Yang secara etimologis berarti mengatakan kurikulum itu adalah merupakan rencana pembelajaran. Sedangkan analisis itu adalah suatu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan, entah itu seperti mengurai, membedakan atau memilah sesuatu yang menurut kriterianya masing-masing. Nah, dari pengertian itulah kami dapat simpulkan bahwasanya pengertian dari analisis kurikulum itu menurut Muhammad Kristiawan dalam bukunya itu mengatakan analisis kurikulum itu adalah sebuah dokumen yang dibuat untuk dijadikan petunjuk atau arahan kemana pendidikan itu akan dibawa dan bagaimana pola pendidikan yang akan diterapkan hingga akan mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan atau yang diinginkan dalam suatu instansi tersebut. Terus kemudian mengetahui tentang, tadi kita membahas tentang pengertian analisis kurikulum, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi analisis kurikulum. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi analisis kurikulum.
Seperti yang kita tahu bahwasanya di Indonesia, kurikulum sering sekali mengalami perubahan dari satu kurikulum ke kurikulum yang baru. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan adanya pergantian kurikulum tersebut? Salah satu sebabnya yaitu adanya analisis kurikulum, yang mana pada analisis kurikulum ini terdapat tujuan dan fungsi khusus yang menjadikan kurikulum tersebut diperbarui dan kemudian diganti dengan kurikulum terbaru. Yang pertama yaitu ada tujuan analisis kurikulum. Tujuan ini memiliki 3 poin penting, yaitu mengkaji kelemahan dan kelebihan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum terbaru. Yang dalam poin ini kita mengambil contoh yaitu kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Kemudian untuk mengkaji metode apa yang sesuai dengan pengajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, mengkaji dan menguji kecocokan kurikulum pada program pembelajaran. Adapun fungsinya yaitu 1. Memperbaiki kelemahan pada kurikulum sebelumnya. 2. Menciptakan metode baru dalam pembelajaran yang efektif. Dan 3. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan. Nah, untuk menangkap data apa saja yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, serta metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa saja yang harus segera diperbaiki dari evaluasi kurikulum tersebut. Sedangkan fungsi dari analisis kurikulum itu sendiri yaitu memperbaiki kelemahan yang ada, menciptakan metode yang baru, dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, serta tak lain untuk menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab pada kurikulum sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu ruang lingkup analisis kurikulum. Yang pertama, konsep kurikulum. Menurut Siti Fujiawati mengatakan dalam jurnalnya bahwa ada 3 konsep kurikulum, yaitu sebagai mata pelajaran yang dipandang sebagai seperangkat kurikulum atau tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua, sebagai sistem yang menjadi bagian dari sekolah, pendidikan, bahkan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai bidang penelitian yang merupakan penelitian spesialis. Untuk yang kedua yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran. Pandangan orang tentang kurikulum adalah rencana pembelajaran dan juga dokumen yang meliputi desain, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pengajaran dan pembelajaran, jadwal dan penilaian. Untuk yang ketiga yaitu kurikulum sebagai sebuah sistem. Kurikulum sebagai sebuah sistem yaitu mencakup sistem yang berbeda baik dalam struktur personalia maupun metode kerja bagaimana untuk menyempurnakannya. Untuk yang keempat, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum ini adalah jurusan studi oleh ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Kemudian untuk materi yang keempat, mengenal kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Untuk kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi 2 dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Tujuan kurikulum 2013 ini yaitu mempersiapkan manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas. Maksudnya mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Adapun karakteristik kurikulum 13 ada 6. Yang pertama, pengembangan kompetensi berimbang. Kedua, kontekstualisasi sekolah.
Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, kompetensi yang rinci. 5. Kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi. Yang keenam, akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya. Pada kurikulum 2013, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pembelajaran lebih banyak berpusat pada aktivitas siswa. Karena pembelajaran lebih banyak berpusat pada siswa, akibatnya pembelajaran tidak lagi menjadi satu arah, tetapi lebih bersifat interaktif. Kemudian, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sini guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Adanya kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Adanya kurikulum ini akan mengarahkan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi, salah satunya proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif. Kemudian karakteristik kurikulum merdeka ada 3. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Kedua, fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial, relevan dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami banyak terdapat perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Perbedaan tersebut mengikuti satuan mata pelajaran, jam pembelajaran, implementasi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta proses penilaian standar kompetensi kelulusan dan sebagainya.